Sudi aku punya besan sepertimu. Bau minyak kayu putih, bau miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang perempuan parubaya sederhana, dipermalukan di hari pernikahan anaknya, bahkan sampai dilempari makanan basi oleh besannya. Namun ternyata, sebelum kita mulai, kami doakan yang subscribe dan like supaya dilancarkan rezekinya, dan dilunaskan hutangnya. Komen amin di bawah ya. Sejak subuh hari, Ratni sudah sibuk mempersiapkan diri. Ia tidak punya banyak pilihan. Kebaya sederhana berwarna coklat tua yang telah ia simpan sejak 3 tahun lalu, itulah yang ia kenakan. Kain batik yang warnanya mulai pudar ia setrika berkali-kali agar terlihat rapi. Jilbab polos ia lilitkan dengan hati-hati di kepalanya. Meski sederhana, Ratni ingin tampil layak di pernikahan anaknya. Di depan cermin kecil yang sudah buram, ia menatap dirinya lama. Wajahnya yang mulai dipenuhi keriput tampak lelah, tetapi di balik itu ada sinar haru dan kebanggaan. "Bapak, kalau kau masih ada, pasti kau ikut bahagia melihat Rusdi hari ini," gumamnya lirih, mengingat mendiang suaminya yang telah lama pergi. Hidup Ratni memang tak pernah mudah. Sejak Rusdi kecil, ia menjadi tulang punggung keluarga. Ia bekerja serabutan, menjahit baju orang, menjual gorengan di pasar, bahkan sesekali membersihkan rumah tetangga demi menambah uang belanja. Semua ia lakukan agar Rusdi bisa sekolah dengan layak. Ia sering menahan lapar, tetapi tak pernah menahan biaya sekolah anaknya. Kini, semua perjuangan itu seakan terbayar. Rusdi tumbuh menjadi pemuda baik hati, sopan santun, dan akhirnya mendapatkan cinta seorang wanita bernama Salsa, putri seorang anggota DPR RI yang terkenal kaya raya dan berpengaruh. Hari itu, gedung megah di jantung kota dipenuhi bunga segar yang ditata bak istana. Lampu kristal bergantungan, memantulkan cahaya yang memukau. Tamu-tamu berdatangan dengan mobil-mobil mewah, mengenakan gaun dan jas rancangan desainer ternama. Para pelayan hotel berlalu lalang membawa nampan berisi hidangan lezat. Di tengah kemewahan itu, Ratni melangkah pelan memasuki ruangan. Semua orang tampak menoleh. Sebagian hanya melirik sekilas, sebagian lain saling berbisik. Itu ibunya pengantin pria. Ya ampun, bajunya sederhana sekali. Padahal ini pernikahan anak pejabat. Bau minyak kayu putihnya tercium. Loh, wah, benar-benar kampungan. Bisikan-bisikan itu menusuk telinga Ratni. Namun ia tersenyum, menunduk, berpura-pura tidak mendengar. Baginya, hari ini bukan tentang dirinya, tapi tentang kebahagiaan Rusdi. Ia berdiri di sudut ruangan, memandang penuh haru ketika Rusdi dan Salsa duduk di pelaminan dengan wajah bahagia. Sesekali, Rusdi menoleh ke arahnya, memberikan senyum hangat yang membuat hati Ratni lega. "Aku berhasil, Bu," seakan itu yang ia katakan lewat tatapan matanya. Namun, di balik senyum itu, ada mata lain yang tak pernah lepas memandang Ratni. Mata penuh kebencian dan penghinaan. Bu Marini, ibu dari Salsa, berdiri anggun dengan kebaya hijau berkilau, dikelilingi oleh kerabat-kerabatnya. Sejak awal, ia sudah menolak pernikahan ini. Menurutnya, Rusdi tidak pantas menikahi anaknya. Apalagi ketika melihat Ratni, perempuan sederhana yang dianggapnya tak selevel untuk menjadi besan. Marini mengibaskan kipas di tangannya. Bibirnya menyunggingkan senyum sinis. "Hari ini aku akan tunjukkan siapa yang benar-benar pantas berdiri di sini," ucapnya pelan pada kerabatnya. Sementara itu, Ratni yang tak tahu apa-apa hanya bisa menahan rasa canggung. Ia mencoba menyapa beberapa tamu dengan sopan, namun balasan yang ia terima hanyalah tatapan dingin, senyum terpaksa, atau bahkan lirikan merendahkan. Dan di tengah hiruk-pikuk pesta megah itu, Ratni merasa dirinya begitu kecil. Seolah-olah ia hanyalah noda yang tak seharusnya hadir di ruangan penuh kemewahan itu. Tapi ia bertahan. Karena ia percaya, sebentar lagi akan tiba waktunya ia berdiri mendampingi anaknya, menyaksikan ijab kabul, dan merasakan kebahagiaan yang tak ternilai. Yang tidak ia tahu, kebahagiaan itu akan direnggut darinya dengan cara yang paling menyakitkan. Di hadapan ratusan pasang mata,
tepat di hari pernikahan anak semata wayangnya. Bu Ratni duduk di kursi tamu kehormatan. Wajahnya berseri, meski tubuhnya bergetar karena merasa asing di tengah orang-orang berjas mahal dan gaun gemerlap. Sesekali ia mengusap peluh di dahinya dengan sapu tangan lusuh, menahan rasa gugup. Baginya, berada di tengah pesta mewah seperti ini sudah luar biasa. Ia, seorang wanita sederhana, bisa menyaksikan putranya menikah di pelaminan megah. Namun, suasana hatinya berubah ketika terdengar suara lantang memanggil. Bu Ratni. Semua kepala menoleh. Suara itu berasal dari Bu Marini, ibu Salsa, yang berdiri anggun di depan panggung pelaminan. Wajahnya tersenyum, tetapi matanya tajam, penuh sindiran. Ia memanggil Ratni seolah-olah memanggil seorang bawahan, bukan seorang besan. Ratni berdiri kaku, bingung harus bagaimana. Iya, Bu, jawabnya dengan suara gemetar. Marini melangkah mendekat, langkahnya mantap, diiringi sorot mata puluhan tamu undangan yang menunggu apa yang akan terjadi. Dengan nada lantang agar semua orang mendengar, Marini berkata, "Boleh saya tanya, Bu Ratni, pakaian yang ibu kenakan ini, beli di pasar loak, ya?" Ruangan yang semula riuh tiba-tiba hening, lalu disusul tawa cekikikan dari beberapa tamu. Ratni terdiam, wajahnya memerah menahan malu. Ia ingin menjawab, tapi lidahnya keluh. Marini tidak berhenti. Astaga, masa seorang besan anggota DPR datang ke acara pernikahan anaknya dengan kebaya seperti itu? Bau minyak kayu putih pun masih tercium. Rasanya seperti masuk ke kampung kumuh. Tawa semakin keras. Ratni meremas sapu tangannya, mencoba tetap tenang. Rusdi yang duduk di pelaminan gelisah, ingin turun membela ibunya, namun ditahan oleh Salsa dengan tatapan khawatir. "Maaf, Bu Marini," suara Ratni pelan, berusaha tetap sopan. "Saya hanya memakai yang saya punya." Namun kalimat sederhana itu justru menjadi bahan ejekan baru. "Hanya itu yang ibu punya? Ya ampun. Kalau tahu besannya seperti ini, mungkin saya akan pertimbangkan lagi menikahkan anak saya. Lihatlah tamu-tamu kita. Apa mereka tidak malu melihat keluarga saya disandingkan dengan orang miskin, kumuh, tak berkelas seperti ini?" Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk jantung Ratni. Semua mata kini menatapnya dengan rasa iba bercampur hina. Ada yang berbisik lirih, ada yang menutup mulut menahan tawa. Marini lalu melakukan sesuatu yang tak terduga. Ia menyuruh salah satu pelayan membawa nampan besar berisi makanan pesta, nasi, lauk, saus, dan sayuran yang masih hangat. Dengan senyum sinis, ia berkata, "Kalau ibu lapar, makanlah ini. Tak perlu menunggu acara selesai. Bukankah orang miskin seperti ibu jarang menikmati makanan mewah seperti ini?" Dan tanpa ampun, ia menyiramkan seluruh isi nampan itu ke arah tubuh Ratni. Sontak, semua tamu terkejut. Nasi menempel di kebaya coklat tua Ratni, saus merah mengotori kain batiknya, dan wajahnya terkena cipratan kuah panas. Ratni terhuyung mundur, tubuhnya bergetar, sementara air mata menetes deras di pipinya. Rusdi akhirnya bangkit dari kursi pelaminan. "Ibu, hentikan. Jangan permalukan mama saya," teriaknya dengan suara bergetar penuh emosi. Namun Marini malah menoleh dengan tatapan penuh amarah. "Rusdi, kamu diam. Kamu ini buta apa? Mau sampai kapan hidupmu terikat dengan orang seperti dia? Lihatlah ibumu. Dia hanya membawa aib bagi keluarga besar kita." Ruangan menjadi gaduh. Sebagian tamu berusaha menenangkan, sebagian lagi hanya terdiam menonton drama yang tak pernah mereka bayangkan terjadi di pesta semewah itu. Ratni jatuh terduduk, wajahnya berlumur kuah dan air mata. Tangannya bergetar ketika mencoba membersihkan kebayanya yang ternoda. Ia tidak berkata sepatah pun, hanya menangis terseduh di tengah tatapan merendahkan. Di balik panggung megah, cahaya lampu kristal yang berkilauan justru terasa menyakitkan. Hati Ratni hancur berkeping-keping. Hari yang seharusnya menjadi momen terindah berubah menjadi neraka paling memalukan dalam hidupnya. Namun, apa yang tak diketahui oleh semua orang di ruangan itu adalah, hanya butuh 1 hari saja, semua hinaan itu akan berbalik menjadi penyesalan yang tak pernah mereka bayangkan. Pesta usai. Tenda besar yang semalam berdiri megah kini tinggal kerangka besi yang belum sempat dibongkar.
Balon-balon hiasan sudah kempis, bunga-bunga yang semalam harum kini layu, dan sisa-sisa makanan berceceran di lantai aula pernikahan. Namun, bukan itu yang paling membekas di ingatan para tamu, melainkan bagaimana seorang ibu sederhana bernama Bu Ratni dipermalukan habis-habisan di hadapan ratusan mata. Kabar penghinaan itu menyebar lebih cepat daripada asap api yang tertiup angin. Grup WhatsApp keluarga, komunitas sosialita, hingga meja-meja kantor penuh bisikan. Nama Bu Marini, ibu dari Salsa, dielu-elukan oleh sebagian kalangan karena keberaniannya menegur besan yang dianggap tidak pantas. Namun, tak sedikit pula yang menilai perbuatannya kelewat batas, bahkan kejam. Dan pagi itu, 1 hari setelah pesta, keadaan mulai berbalik tanpa ada yang menduga. Di rumah sederhana di pinggir kota, Bu Ratni duduk termenung di teras. Matanya sembab, wajahnya masih murung. Malam itu ia hampir tak bisa tidur, bukan karena tubuhnya lelah, melainkan karena hatinya perih. Setiap kali memejamkan mata, ia kembali teringat tatapan jijik para tamu, suara tawa yang menyayat, serta tubuhnya yang basah oleh makanan yang dilemparkan. Kalau saja ayahmu masih hidup, Rusdi, ucap Bu Ratni lirih, menatap anaknya yang baru saja keluar dengan kemeja rapi. Rusdi menggenggam tangan ibunya erat. Ibu nggak salah apa-apa. Ibu nggak perlu malu dengan mereka. Percaya sama aku, semua akan berubah, Bu. Bu Ratni menghela napas panjang. Tapi, nak, bagaimana dengan keluarganya Salsa? Apa mereka bisa menerima ibu setelah semua kejadian itu? Rusdi terdiam, namun tatapannya penuh keyakinan. Mereka yang seharusnya menyesal, Bu. Bukan kita. Sementara itu, di rumah megah keluarga Salsa, suasana tak kalah tegang. Bu Marini masih merasa puas dengan tindakannya semalam. Ia duduk di ruang makan besar, mengenakan kimono sutra mahal, menyeruput kopi dengan angkuh. Orang seperti itu memang pantas dipermalukan. Kita ini keluarga terpandang. Masa besan kita hanya seorang perempuan miskin yang masih bau pasar? Malu aku kalau orang-orang mengira kita setara, ucapnya lantang kepada suaminya, Pak Hendra, yang tampak gelisah. Pak Hendra menatap istrinya lekat-lekat. Marini, kamu sadar nggak apa yang kamu lakukan semalam itu kelewatan? Banyak pejabat, pengusaha, sampai wartawan hadir. Semua orang lihat jelas apa yang kamu lakukan. Namun, Bu Marini malah tertawa sinis. Justru itu, biar mereka tahu kalau keluarga kita nggak bisa disejajarkan dengan orang sembarangan. Salsa, yang sedari tadi diam, akhirnya bersuara. Mama, aku mohon, jangan benci sama Bu Ratni. Beliau memang sederhana, tapi aku lihat dari cara dia bicara, dari sikapnya, beliau punya martabat. Aku justru kasihan sama Rusdi dan ibunya. Bu Marini menepuk meja dengan keras. Kamu masih membela mereka, Salsa? Jangan lupa siapa yang membiayai pernikahan ini, siapa yang memastikan kamu menikah dengan orang yang tepat. Salsa terdiam, tapi hatinya goyah. Ia tahu ibunya sudah kelewatan. Dan benar saja, esoknya keadaan mulai berbalik. Koran-koran pagi menuliskan headline mengejutkan. Perusahaan besar Santika Group resmi diambil alih oleh pemilik sah, Ratni Santika. Nama itu sontak menggemparkan banyak orang. Ya, Bu Ratni, perempuan sederhana yang semalam dipermalukan, ternyata adalah ahli waris sah dari sebuah perusahaan besar yang selama ini lebih dikenal sebagai milik keluarga jauh yang mapan. Selama bertahun-tahun, Bu Ratni memang memilih hidup sederhana, menjauh dari sorotan, setelah ditinggal suaminya yang dulu seorang pengusaha sukses. Namun kini, setelah perjanjian warisan dan dokumen resmi diumumkan, publik tak bisa lagi menutup mata. Bu Ratni adalah pemilik baru Santika Group, salah satu perusahaan besar yang bergerak di bidang properti dan perdagangan. Kabar itu sampai ke telinga keluarga Salsa secepat kilat. Pak Hendra terperanjat ketika membaca berita pagi itu. Kopi panas di tangannya hampir tumpah. Sementara Bu Marini terdiam kaku, wajahnya pucat pasi. Tidak mungkin, itu pasti kebetulan nama saja. Kan, gumamnya gugup. Namun, Pak Hendra menggeleng. Bukan kebetulan. Aku kenal Santika Group. Dan kalau benar Ratni Santika itu Bu Ratni, berarti kita sudah membuat kesalahan besar, Marini. Kesalahan yang akan sulit diperbaiki. Di sisi lain,
Tamu-tamu yang kemarin menyaksikan penghinaan itu kini justru sibuk bergosip dengan nada berbeda. Bu Ratni itu ternyata pemilik Santika Group. Ya Tuhan, kita semua salah menilainya. Aduh, kasihan sekali. Dia dipermalukan di depan kita semua, padahal beliau jauh lebih terhormat dari kita. Desas-desus itu terus menyebar, membuat nama Bu Ratni mendadak melonjak. Dari seorang perempuan sederhana yang diremehkan, kini ia dipandang sebagai sosok berpengaruh dengan martabat tinggi. Namun, di tengah semua itu, Bu Ratni hanya duduk diam di teras rumahnya. Ia menatap langit biru dengan tatapan hampa. Hatinya tidak merasa bangga atau terhibur dengan pengakuan itu. Baginya, harga diri yang semalam diinjak-injak tidak bisa dibayar dengan harta atau jabatan. Tapi satu hal yang pasti, dunia kini tahu siapa dirinya. Dan mereka yang kemarin menertawakannya, kini mulai merasakan guncangan besar dalam hidupnya. Pagi itu, halaman rumah sederhana Bu Ratni yang biasanya sepi, mendadak dipenuhi mobil-mobil mewah. Wartawan dengan kamera menggantung di leher berbaris rapi, sementara beberapa pejabat daerah dan pengusaha besar tampak berdatangan. Semua ingin menemui sosok yang kini menjadi buah bibir seantero kota, Ratni Santika, pemilik sah Santika Group. Tetangga-tetangga yang kemarin menunduk malu karena gengsi, kini berdesakan di pagar rumah. Ada yang berusaha menyalami, ada pula yang mencoba mengambil foto diam-diam. Dunia benar-benar berbalik dalam waktu singkat. Bu Ratni melangkah keluar rumah dengan tenang, mengenakan kebaya sederhana berwarna hijau toska. Tidak ada perhiasan berlebihan di tubuhnya, namun pancaran wibawa dari tatapan matanya membuat siapapun terdiam. Selamat pagi, Ibu Ratni. Bagaimana perasaan Ibu setelah semua yang terjadi kemarin? Tanya salah seorang wartawan. Bu Ratni hanya tersenyum tipis. Saya tidak punya dendam. Tapi saya tidak akan lupa bagaimana harga diri seorang ibu diinjak-injak di depan umum. Itu sudah cukup menjadi pelajaran untuk banyak orang. Jawaban itu terekam jelas, dan seketika tersebar luas. Di rumah megah keluarga Salsa, suasana jauh berbeda. Bu Marini duduk di ruang tamu dengan wajah tegang. Tangan gemetarnya berusaha menggenggam cangkir teh, namun cairan hangat itu justru tumpah sedikit ke lantai. Marini, aku sudah bilang. Kamu terlalu gegabah mempermalukan Ratni semalam. Suara Pak Hendra terdengar berat. Dan sekarang lihat akibatnya. Nama keluarga kita jadi bahan omongan. Semua orang menyebut kita tidak tahu diri. Salsa, yang sejak tadi mendengarkan, akhirnya bersuara lirih. Mama, aku sudah bilang jangan begitu. Sekarang, bagaimana Mama mau menebus semuanya? Aku bahkan malu bertemu Rusdi setelah apa yang terjadi. Bu Marini menggertakkan gigi. Kalian pikir aku harus datang minta maaf? Aku, yang selama ini dihormati, tunduk kepada perempuan miskin itu. Pak Hendra menatapnya tajam. Bukan perempuan miskin, Marini. Dia lebih berharga dari kita sekarang. Kalau kamu tidak sadar, kehancuran nama baik kita tinggal menunggu waktu. Dan kehancuran itu benar-benar datang lebih cepat dari yang mereka duga. Siang harinya, sebuah undangan resmi datang ke rumah keluarga Salsa. Tertulis dengan tinta emas, kop surat Santika Group. Kepada keluarga besar Bapak Hendra dan Ibu Marini, dimohon kehadirannya dalam jamuan khusus yang diadakan oleh Ibu Ratni Santika. Bu Marini pucat pasi. Apa maksudnya? Dia sengaja mengundang kita untuk mempermalukan lagi. Pak Hendra menarik napas berat. Atau justru memberi kita kesempatan terakhir untuk memperbaiki keadaan. Hari jamuan tiba. Aula besar hotel berbintang 5 penuh tamu undangan penting. Para pejabat, pengusaha, hingga tokoh masyarakat hadir memberi penghormatan kepada Bu Ratni, yang kini berdiri di atas panggung dengan wibawa luar biasa. Sementara itu, keluarga Salsa melangkah masuk dengan wajah tertunduk. Tidak ada lagi sorot bangga atau senyum angkuh. Bahkan Salsa pun menggenggam tangan Rusdi, seolah ingin meminta maaf dalam diam. Semua mata tertuju pada mereka saat Bu Ratni turun dari panggung dan berjalan mendekat. Suasana hening. Bu Marini, ucap Bu Ratni dengan suara tegas. Ingatkah Anda apa yang Anda lakukan kemarin? Di hadapan ratusan orang, saya dipermalukan, dihina, bahkan harga diri saya diinjak-injak. Wajah Bu Marini memucat,
tubuhnya bergetar. Saya hilaf, Bu Ratni. Saya mohon maaf. Saya benar-benar tidak tahu siapa ibu sebenarnya. Namun Bu Ratni mengangkat tangannya, menghentikan kata-kata itu. Disitulah masalahnya. Menghargai orang bukan karena siapa dia sebenarnya, tapi karena dia manusia. Apakah hanya karena penampilan sederhana, lantas tidak pantas dihormati? Ruangan bergemuruh pelan, beberapa tamu mengangguk setuju. Bu Marini menunduk, air matanya menetes deras. Mulai hari ini, lanjut Bu Ratni, saya ingin semua orang belajar satu hal. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari luarnya. Harta, jabatan, semua itu bisa berubah. Tapi martabat dan harga diri tidak bisa dibeli. Kata-kata itu menggema, disambut tepuk tangan riuh dari para tamu. Bu Marini semakin menunduk, wajahnya tenggelam dalam penyesalan. Sementara Salsa menitikkan air mata, memandang Rusdi dengan tatapan penuh sesal. Dan di tengah sorotan itu, Bu Ratni berdiri tegak. Bukan lagi sebagai perempuan miskin yang dihina, melainkan sebagai simbol kekuatan, martabat, dan harga diri seorang ibu. Namun meski banyak yang menyanjungnya, jauh di dalam hatinya, Bu Ratni sadar satu hal, luka semalam tidak akan mudah hilang. Dan kini, ia harus menentukan langkah besar berikutnya dalam hidupnya.